Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Kak Hakim dan aku. Ya siapa? Ali. Kali ini kita akan langsung berkisah tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kisah dari Kak Hakim ini akan Kak Hakim ambilkan dari kitab sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab karya Syekh Mahmud Al-Bisri ya. Ya kakak, kita akan membacakannya. Saya membacakan dan menceritakan adik-adik kisah yang ada dalam kitab ini. Nah, adik-adik, kisah yang akan Kak Hakim ceritakan dan Ali juga ceritakan, ya kakak, adalah kisah tentang sahabat Rasulullah yang mulia. Sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Siapa beliau? Siapa beliau? Ya siapa? Siapa lagi? Siapa kak? Beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adik-adik yang berbahagia, kalian pernah dengar nggak Rasulullah SAW pernah bersabda? Gimana kak tulinya? Nih, Kak Hakim bacakan ya. Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami, melainkan kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Nah, adik-adik yang berbahagia, ini merupakan makna dari sabda Rasulullah SAW. Wah, keren ya kak. Iya, Abu Bakar hartanya sangat banyak sekali digunakan olehnya untuk berjuang di jalan Allah. Maksudnya apa kak? Maksudnya Abu Bakar hartanya ia habiskan untuk dakwah Islam. Sampai-sampai Rasulullah bersabda demikian tadi. Rasulullah telah membalas jasa para sahabat-sahabatnya kecuali Abu Bakar. Hanya itu gitu. Kenapa kak? Saking banyaknya harta Abu Bakar yang telah ia habiskan, ia sodakohkan, ia infakkan untuk membiayai dakwah Rasulullah. Kemudian di akhir kalimat tadi Rasulullah menyampaikan bahwa seandainya aku boleh mengambil seorang khalil. Khalil itu apakah? Khalil itu maksudnya kekasih. Oh, begitu. Seandainya Rasulullah boleh mengambil seorang kekasih, maksudnya maka Rasulullah akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Nah, itu dia saking banyaknya jasa Abu Bakar kepada Rasulullah, kepada agama Islam ini. Oh, jadi begitu ya kak? Iya. Nah, adik-adik yang berbahagia, Kak Hakim akan menceritakan nih kisah keteladanan Abu Bakar, bagaimana beliau memiliki akhlak yang mulia bahkan sebelum Islam diutus kepada Rasulullah. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau bersabda, Rasul bersabda, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam jika mereka memahami agamanya. Maksudnya Abu Bakar adalah sebaik-baik manusia pada saat itu. Di masa jahiliyah tentunya. Nah, adik-adik yang berbahagia, tahu nggak kalian bahwa Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan gelar Atiq. Apa nama gelarnya adik-adik? Atiq. Iya tuh, kayak kasih Ali tuh. Atiq gelarnya. Kalian baru tahu kan apa itu gelar Atiq? Apa kak? Nah, ini Kak Hakim bacakan nih. Gelar Atiq adalah gelar yang oleh Rasulullah berikan kepada Abu Bakar karena beliau maksudnya orang yang dibebaskan dari api neraka. Oh, jadi gitu? Iya, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda tuh kepada Abu Bakar, Abshir, fa anta atiqullah,
minan nar. Nah, Rasul bersabda kepada Abu Bakar, artinya bergembiralah, engkau adalah atiqullah, atau orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi Abu Bakar orang yang pertama masuk surga. Ya, maksudnya dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, adik-adik, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di dalam rumah Rasulullah. Nah, ini dia. Sedangkan para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas. Tahu tidak? Tiba-tiba Abu Bakar datang. Kemudian bersabda, "Man sarrahu ayanzura ila atiqin minan nar falyanzur ila hadha." Nah, ini dia. Rasulullah SAW bersabda tuh, barang siapa ingin melihat seorang atik, nah, maka hendaklah ia melihat kepada orang ini. Maksudnya Abu Bakar. Adik-adik, bagaimana? Gembira nggak ketika kita diberikan kabar oleh Rasulullah bahwa dijamin oleh Rasulullah masuk surga? Pasti gembira, bukan? Nah, itu dia. Sahabat Abu Bakar tuh keren. Pengen nggak sedia Abu Bakar? Pengen, Kak. Aku pengen. Si Alejo pengen. Kalian adik-adik tentu pengen kan? Dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Maka teladanilah Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik yang berbahagia, kisah Abu Bakar As-Siddiq, sang penyayang ini, Rasulullah SAW kabarkan juga dalam sebuah hadis. Tuh hadisnya tuh, bahwa Rasulullah SAW bersabda, gimana Kak bunyinya Kak? Begini bunyinya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, wa asyaduhum fi amrillah Umar, wa asyaduhum hayaan Utsman, wa aqdauhum Aliyun. Artinya apa Kak? Artinya, umatku yang paling sayang pada umatku adalah Abu Bakar. Yang paling kuat karena Allah adalah Umar. Dan yang paling besar rasa malunya adalah Utsman. Dan yang paling menguasai peradilan adalah Ali. Nah, adik-adik yang berbahagia, Abu Bakar oleh Rasulullah disebut sebagai umat yang paling penyayang. Kenapa Kak? Karena memang Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang diberikan gelar oleh Rasulullah sebagai atik dan juga memiliki sifat paling penyayang di antara sahabat-sahabat yang lain. Wah, aku juga ingin jadi sahabat yang penyayang Kak. Kalau mau pengen jadi sahabat penyayang, ikuti nih kisah dari Abu Bakar yang memang beliau sangat penyayang. Gimana Kak kisahnya? Nah, adik-adik berbahagia, dikisahkan bahwa Abu Bakar bersama Rasulullah pergi berhijrah dari mana nih? Dari Mekah. Dari Mekah menuju sana. Sana mana? Madinah. Ya, dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu beliau singgah di sebuah gua yang bernama Gua apa nih? Gua apa ya Kak? Gua Hira. Ngarang kamu, bukan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro, gua di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Nah, ini namanya Gua Thur. Gua apa adik-adik? Gua Thur. Gua Thur. Gua di mana Rasulullah dan Abu Bakar bersinggah untuk melindungi diri mereka dari kejaran orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Kak, nah Abu Bakar ini beliau sangat penyayang pada Rasulullah. Beliau sangat menyayangi Rasulullah. Sebelum Rasulullah masuk ke Gua Thur, Abu Bakar berkata, gimana Kak? Wahai Rasulullah, tunggulah engkau di luar. Aku akan memeriksa keadaan gua ini. Lalu adik-adik, Abu Bakar pun berjalan memasuki gua. Beliau melihat ke kanan, ke kiri. Lihat apa Kak? Beliau melihat keadaan Gua Thur. Beliau melihat apakah gua itu aman untuk dimasuki Rasulullah. Ketika beliau melihat ada lubang di sisi-sisi gua, beliau menyobek kainnya. Terus Kak, beliau memasukkan ke dalam lubang itu agar ketika ada hewan, maka hewan itu tidak akan bisa keluar. Beliau melihat ada lubang lagi. Di mana Kak? Di situ Di mana? Di situ. Gak kelihatan.
Maksudnya digusur. Abu Bakar melihat ada banyak lubang adik-adik. Abu Bakar mengira bahwa itu adalah lubang tempat bersembunyinya hewan berbisa. Lalu Abu Bakar menyobek kainnya lagi. Begitu melihat lubang lagi, disobeklah kainnya. Sampai habis kain Abu Bakar untuk menutupi badannya. Untuk menutupi lubang itu digunakan untuk menutupi lubang agar hewannya tidak keluar. Sampai masih tersisa satu lubang. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang itu dengan kakinya adik-adik. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam. Wahai Rasulullah, silahkan engkau masuk ke dalam. Insya Allah sudah aman. Nah adik-adik, beliau melihat Rasulullah sangat lelah. Lalu Rasulullah SAW ingin istirahat. Dan apa yang terjadi? Abu Bakar memberikan kakinya sebagai bantal Rasulullah untuk istirahat. Wahai Rasulullah, istirahatlah engkau di kakiku. Agar engkau tidak merasa sakit kepala engkau ya Rasulullah. Terkena batu-batuan yang ada di gua ini. Maka Rasulullah pun tidur di kaki Abu Bakar. Sedangkan kaki yang satunya adik-adik digunakan untuk menutup lubang yang masih tersisa. Kemudian tiba-tiba kaki Abu Bakar yang digunakan untuk menutup lubang tersengat hewan berbisa. Katakan, Abu Bakar menahan rasa sakitnya. Beliau tidak berani berteriak padahal sakit sekali. Beliau tidak berani berkata apa-apa, hanya menahan rasa sakit yang ada di kakinya. Tak terasa, air mata Abu Bakar pun menetes dari matanya. Sampai-sampai pipi Rasulullah terkena tetesan air mata Abu Bakar. Terus kak, Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi padamu? Kemudian Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kakiku tersengat hewan berbisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, mengapa engkau tidak membangunkan aku ya Abu Bakar? Aku tidak tega membangunkanmu. Aku melihat engkau sangat lelah ya Rasulullah. Kemudian adik-adik, Rasulullah melihat kaki Abu Bakar yang tersengat hewan berbisa. Kemudian beliau mengobatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, kaki Abu Bakar pun alhamdulillah sembuh. Wah, senang ya kak. Alhamdulillah, senang ya kak. Senang. Biasa aja dong. Nah, adik-adik kalian di rumah, itu dia bentuk kasih sayang Abu Bakar yang luar biasa. Mau tahu nggak kisah penyayang Abu Bakar yang lain? Mau kak. Nah, insya Allah kita akan sambung lagi nih kisah Abu Bakar bagian kedua. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di channel Kak Hakim Berkisah bersama Kak Hakim dan aku Ale. Dadah.